Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Tanzilal, NIM 2018-31004, jurusan Teknik Informatika ITPLN Jakarta. Sekarang saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah mikroprosesor. Langsung saja ke soal pertamanya, yaitu apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable sistem berdasarkan pola aliran data I/O. Jawabannya adalah perkembangan mikroelektronika telah mendukung perkembangan I/O dari unprogrammable ke programmable system. I/O semula bekerja tetap dengan perangkat hardware semata tanpa program. I/O semacam ini fungsinya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Programmable I/O dikembangkan untuk memberi jawaban kelemahan-kelemahan unprogrammable I/O. Dengan programmable I/O, sistem mikroprosesor menjadi sangat fleksibel. Sebelum ada program, sebuah programmable I/O belum membentuk format fungsi port. Untuk jawaban nomor 1 sudah cukup jelas ya. Langsung saja ke soal nomor 2, yaitu jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80 PIO atau Programmable Input Output. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari Z80 PIO. Jadi IC Z80 PIO adalah IC I/O paralel terprogram buatan Zilog yang perilakunya dapat disetel menggunakan program. Z80 PIO adalah salah satu chip yang diproduksi untuk fasilitas antarmuka Z80 CPU dengan peralatan input-output. Sedangkan ini ada bagian yang kelompok bus datanya dari Z80 PIO. Ada tiga komponen kelompoknya. Yang pertama ada D0 sampai D7. Adalah bus data 8 bit 2 arah yang digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. Yang kedua ada A0 sampai A7. Adalah saluran 2 arah untuk transfer data antara peralatan I/O dan port A. Yang ketiga ada B0 sampai B7. Merupakan saluran 2 arah untuk transfer data atau status dan sinyal kontrol antara I/O dan port B. Berikutnya soal ketiga, yaitu Peripheral Programmable dan Interface atau PPI 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255. Ada 3 mode di sini, dari mulai mode 0 sampai mode 2. Dan jelaskan juga yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PPI 8255 itu. Jadi PPI 8255 itu adalah suatu komponen parallel input atau parallel output port yang dalam suatu chip serbaguna yang dapat diprogram fungsi input atau outputnya. Jadi PPI 8255 dibuat oleh Intel CO untuk digunakan bersama mikroprosesor buatan Intel. Tetapi karena komponen ini standar compatible dengan IC TTL, maka dapat dimanfaatkan oleh prosesor yang lain. Sekarang PPI 8255 ini dapat dioperasikan dalam 3 mode. Yang pertama itu ada mode 0. Port A, port B, dan port C bekerja sebagai port I/O sederhana, yaitu tanpa hubungan dengan perangkat keras. Lanjut ke mode berikutnya, yaitu mode 1. Port A dan port B bekerja sebagai port I/O yang dilengkapi dengan hubungan otomatis, yaitu dengan menggunakan sebagian dari pin-pin untuk port C. Yang ketiga ada mode 2, yaitu port A dapat dibuat bekerja sebagai port I/O 2 arah, sekaligus untuk menerima masukan dan mengeluarkan data. Dilengkapi juga dengan hubungan. Jadi dari ketiga mode yang tersedia tersebut, yang akan kita gunakan adalah mode 0. Mode yang paling sederhana untuk keperluan antarmuka. Lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 4. Presentasikan hasil review Anda terkait jurnal yang bertemakan mikroprosesor. Penjelasan tentang tujuan dan cara kerja input-output. Di sini saya menemukan satu jurnal nasional yang judulnya Perancang Perangkat Lunak untuk Simulasi Pembuatan Peta Alamat Memori pada Sistem Mikroprosesor. Di sini saya akan menunjukkan jurnalnya. Ini jurnalnya. Jadi kalau ada jurnal, nanti jurnal ini akan saya share link downloadnya di deskripsi. Jadi bagi Anda yang mau membaca jurnalnya bisa langsung di download di deskripsi. Ini jurnalnya. Ini ada nomornya. Saya akan mereview jurnal ini. Jadi, perancangan dan pembuatan perangkat lunak untuk simulasi pembuatan peta alamat memori pada sistem mikroprosesor ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menentukan peta alamat memori. Karena pembuatan peta alamat memori ini bagi mahasiswa terkendala oleh pemahaman hubungan antara peta alamat dengan tabel saluran alamat, kemudian konversi bilangan desimal dengan heksa, fully dan non-fully, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk melakukan perhitungan mikroprosesor dengan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang perangkat lunak simulasi pembuatan peta alamat memori ini untuk membuat perangkat lunak simulasi pembuatan peta dan alamat memori. Sedangkan prosedur kerjanya atau cara kerjanya, yang pertama itu ada menjalankan perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak yang telah dibuat lalu dikompil, terus dijalankan. Yang kedua, memasukkan data-data yang dibutuhkan. Setelah perangkat lunak berhasil dijalankan, user kemudian memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk proses simulasi. Cara kerja yang ketiga, menekan tombol proses. Tahap selanjutnya, setelah user memasukkan semua data-data yang dibutuhkan adalah menekan tombol proses atau simulasikan. Yang keempat, menerima hasil proses simulasi. Setelah tombol proses ditekan, maka user akan menerima hasil dari proses simulasi dari data-data yang dimasukkan tadi. Untuk nomor 4, saya sudah mereview tadi. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok I/O pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. Yang pertama, IC blok I/O. Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah fungsi pin mode, digital mode, dan digital read yang menggunakan tegangan operasi 5 volt. Yang kedua, blok memori. ATmega 328 memiliki memori 32 KB dengan 0,5 KB digunakan sebagai bootloadernya. Memori 2 KB SRAM dan 1 KB EPROM yang dapat baca tulis dengan library EPROM. Yang ketiga, CPU, bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Di sini ada rangkaian Arduino-nya dan saya sudah menandai bagian-bagian fungsi dari Arduino-nya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang nomor 1 itu namanya power USB. Jadi, setiap board Arduino membutuhkan port untuk terhubung ke listrik. Arduino dapat diaktifkan melalui USB kabel yang berasal dari komputer atau power supply terpisah yang dihubungkan ke barrel jack. Lanjut, yang nomor 2 ini namanya power barrel jack. Yang ketiga ini
voltage regulator untuk mengontrol tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan tegangan DC. Yang keempat ini namanya kristal osilator, berfungsi untuk menangani masalah waktu. Yang nomor 5 ini dan nomor 17 itu untuk mengatur ulang papan Arduino-nya 5 dan 17. Lanjut, nomor 6, 7, 8, 9 adalah pin dari 3,3, ada 5, GDN dan fin. Ini pinnya. Langsung ke nomor 10-nya. Nah, yang panjang ini adalah pin analognya. Nomor 11 ini adalah IC utamanya. Jadi ini fungsinya sebagai otaknya. Lanjut ke yang 12. 12 ini namanya pin ICIS SP. Yang 13 ini indikator LED daya. 14 LED TX dan RX. TX itu untuk transmit dan RX itu untuk receive. Lanjut ke yang 15 ini. Yang panjang ini itu adalah digital I/O. Jadi Arduino Uno memiliki 14 digital pin input dan output, di mana 6 pin digunakan sebagai output PWM, 6 pin input analog, 16 MHz, resonator keramik, koneksi USB, jack, catu daya eksternal, header ICSP, dan tombol reset. Nomor 16 ini adalah RF, singkatan dari analog reference, digunakan untuk mengatur ketegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas untuk input pin analog. Lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Buatlah kesimpulan praktikum Anda tentang blink LED menggunakan Arduino pada VBB. Nah, di sini ada contoh praktikumnya ya, menggunakan blink LED. Saya bahas dari prinsip kerja virtual board dulu. Jadi prinsip kerja virtual breadboard itu dua pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sehingga menuju bagian tengah pada breadboard. Biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contohnya adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. Yang kedua, ada 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Jalur kelima tersebut terkoneksi secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Jadi kesimpulan dari praktikum tentang blink LED ini adalah menyalakan lampu LED selama beberapa detik dan mematikan juga selama beberapa detik dan berulang-ulang sehingga LED berkedap-kedip. LED yang akan dibuat berkedip adalah LED yang terpasang pada pin D3. LED akan menyala selama 750 milidetik dan mati selama 750 milidetik. Untuk nomor 7 udah jelas ya. Langsung ke nomor 8-nya. Jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer dan buatlah analisa dan kesimpulan pada praktikum ini. Ini contoh praktikum dari potensiometer. Untuk prinsip singkat kerjanya, potensiometer itu diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor yang dihubungkan secara seri R1 dan R2. Di dalamnya dua buah resistor ini nilai resistansinya dapat diubah
Nilai resistansi total dari resistor akan selalu tetap dan nilainya ini merupakan nilai resistansi dari potensiometernya. Jika nilai resistansi R1 kita perbesar, maka otomatis resistansi dari R2 akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Untuk kesimpulan dari praktikum potensiometer ini adalah nilai potensiometer dapat berubah sesuai dengan perputaran ataupun pergeseran yang dihasilkan. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 9. Jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segment dan buatlah analisa dan kesimpulan Anda tentang praktikum ini. Ini ada contoh praktikum 7 segmentnya. Langsung ke prinsip kerjanya. Jadi, prinsip kerja 7 segment ini ialah input biner pada switch dikonversikan masuk ke dalam decodernya. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi desimal, yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segment. 7 segment dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED. Penyusun dalam 7 segment untuk memudahkan pengguna 7 segment umumnya digunakan sebuah decoder. Decoder itu dapat mengubah atau mengkonversi input biner menjadi desimal atau 7 segment sesuai dengan nilai biner yang diberikan. Itu untuk prinsip kerja dari 7 segmentnya. Langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulan dari praktikum ini ialah 7 segment adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. 7 segment disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segment mendapat input dari BCD dan decoder atau demultiplexer. Yang kedua, 7 segment ada dua macam, yaitu 7 segment cathode dan 7 segment anode. Yang ketiga, rangkaian jam digital merupakan salah satu rangkaian digital yang sederhana dan memakai prinsip kerja dari pencacah naik yang daya kerjanya dengan cara sinkron, yaitu pencacah yang berada di paling ujung dipakai untuk menunjukkan bilangan 1 dari detik yang asalnya dari sumber detak. Kemudian pencacah tersebut terpicu oleh pencacah yang ada sebelumnya. Itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau mengoreksi dari apa yang saya presentasikan, silahkan komen di bawah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.